Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang keberhasilan pertumbuhan pemasaran holistik untuk jangka panjang. Kenapa tema ini penting? Karena dalam dunia bisnis sekarang, perusahaan nggak bisa cuma mikirin penjualan jangka pendek aja. Mereka harus mempunyai strategi pemasaran yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan supaya bisa bertahan dalam persaingan jangka panjang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Zulaika dengan NIM 2408102011115 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anggraini Pramata Dewi dengan NIM 240811109. Perkenalkan, nama saya Irfan Hamdani dengan NIM 2408-2020-1117. Nama saya Kaila Awan Kuraikwi dengan NIM 2408110201114. Perkenalkan, saya Naila Salsabila Putri Syabani dari program studi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 240810201113. Baik, pertama kita bahas mengenai tren dalam praktik pemasaran. Kita bisa lihat lingkungan bisnis sekarang berubahnya cepet banget. Kalau perusahaan nggak bisa adaptasi, pasti gampang ketinggalan. Makanya, strategi pemasaran juga harus menyesuaikan supaya tetap kompetitif. Perusahaan biasanya melakukan restrukturisasi baik di dalam bisnis maupun dalam pemasarannya. Contoh nyatanya, dulu hanya ada toko offline, sekarang beralih ke e-commerce. Itu bagian dari penyesuaian strategi biar tetap bisa bersaing dan lebih efisien. Selanjutnya ada restrukturisasi dalam pemasaran, bisa banyak bentuknya. Yang pertama ada internal dan kemitraan pemasok, itu misalnya perusahaan pakai outsourcing buat lebih hemat biaya, atau kerjasama erat dengan supplier supaya kualitas bahan bakunya lebih terjamin. Yang kedua ada kemitraan dengan pelanggan, ini kayak bikin hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Contohnya, brand sering bikin membership biar pelanggan merasa dapat nilai lebih. Yang selanjutnya ada merger dan akuisisi. Ini gabung sama perusahaan lain agar memperluas pasar. Misalnya kayak Gojek sama Tokopedia itu jadi Goto gitu. Selanjutnya ada globalisasi. Perusahaan harus bisa think global act lokal. Jadi meskipun main di pasar dunia, tetap harus mengerti budaya lokal. Dan yang selanjutnya ada mendatarkan struktur organisasi. Maksudnya ini tuh ngurangin birokrasi biar lebih dekat sama pelanggan. Jadi kalau ada komplain atau ide bisa langsung direspon dengan cepat. Selanjutnya yang keenam itu memfokuskan bisnis. Jadi sumber daya diarahkan ke unit usaha yang paling menguntungkan. Dan yang ketujuh, mempercepat proses kerja, bikin respon perusahaan lebih gesit. Contohnya fast food kayak McD, kalau pesan harus cepat keluar. Dan yang kedelapan ada pemberdayaan personel. Ini karyawan dikasih ruang untuk berinisiatif. Misalnya barista yang bisa bikin kreasi minuman baru gitu-gitu. Dan yang selanjutnya itu ada kolaborasi lintas fungsi. Jadi kayak antar departemen nggak jalan sendiri-sendiri tapi saling koordinasi. Dan yang terakhir ada hubungan jangka panjang. Ini tuh strategi pemasaran yang bikin konsumen jadi loyal, kayak program poin belanja yang bikin orang terus balik lagi. Sekarang kita masuk ke konsep inti di pemasaran holistik. Pemasaran holistik itu pemasaran yang melibatkan semua bagian dalam organisasi buat menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi bukan cuma urusan divisi marketing aja, tapi semua bagian ikut berperan. Fokusnya nggak cuma penjualan, tapi juga kepuasan konsumen, keberlanjutan produk, dan etika. Makanya konsep ini menekankan keterpaduan antar bagian, riset, dan inovasi. Selanjutnya, komponen utama dari pemasaran holistik itu ada 4. Yang pertama, relationship marketing. Jadi ini tuh membangun hubungan jangka panjang biar konsumennya itu loyal. Misalnya, brand kosmetik yang rajin kasih voucher ke pelanggan setianya. Yang kedua, ada integrate marketing. Ini nyatuin semua aktivitas pemasaran supaya komunikasi brandnya itu konsisten. Jadi, kayak iklan, media sosial, sampai pelayanan harus satu suara. Dan yang selanjutnya ada internal marketing. Ini karyawan juga bagian dari
strategi pemasaran. Kalau karyawannya happy dan termotivasi, otomatis pelayanan ke konsumen itu juga lebih baik. Dan yang keempat ada performance marketing. Ini mengukur kinerja nggak cuma soal penjualan aja, tapi juga kepuasan pelanggan dan kontribusi ke perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini ada pemasaran internal. Nah, pemasaran internal itu memiliki arti untuk memastikan semua karyawan dalam perusahaan turut serta dalam mendukung tujuan pemasaran, bukan hanya dari tim penjualan. Nah, mengapa hal ini penting dilakukan? Hal ini penting dilakukan untuk memastikan semua karyawan turut serta dalam memahami dan menyampaikan nilai kepada pelanggannya. Nah, dalam pemasaran internal terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama di sini ada organisasi fungsional, di mana dalam struktur ini pekerjaan dibagi menurut spesialisasinya. Contohnya dibagi menjadi tim penjualan, tim iklan, dan tim riset pasar. Hal ini dilakukan agar tiap bidang ditangani oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut dan lebih fokus. Tetapi terkadang karena terlalu fokus pada bidangnya masing-masing sehingga kurang fokus dalam melihat gambaran besar perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu organisasi geografis, di mana dalam struktur ini fungsi pemasaran didistribusikan menurut wilayah operasional pada perusahaan tersebut. Misalnya dibagi menjadi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sehingga tiap wilayah memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menyesuaikan strategi menurut karakteristik lokal pada wilayah tersebut. Keuntungannya yaitu perusahaan dapat lebih dekat dan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan pada wilayah-wilayah tersebut. Tetapi kekurangannya dalam struktur ini membutuhkan biaya yang relatif lebih besar. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen produk atau merek, di mana dalam struktur ini terdapat manajer khusus untuk tiap produk atau mereknya. Fokusnya pada pengembangan, peluncuran, dan evaluasi dari kinerja produk tersebut. Dengan begitu, strategi akan lebih tajam sesuai kebutuhan pasar, tetapi kekurangannya akan ada kemungkinan untuk memicu konflik internal antar produk dalam perusahaan. Dalam pemasaran modern, manajer produk tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus berinteraksi dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Nah, dalam interaksi manajer produk terdapat 2 pendekatan. Yang pertama dalam interaksi manajer produk yaitu organisasi manajemen pasar, di mana dalam struktur ini pelanggan dikelompokkan berdasarkan preferensi dan kebiasaan membelinya. Struktur ini membuat strategi lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika pasar. Yang kedua yaitu organisasi manajemen matriks. Nah, biasanya bentuk organisasi ini digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki multi produk dan multi pasar. Dalam struktur ini, tim lintas fungsi bekerja sama dan bahkan satu karyawan bekerja di bawah 2 manajer sekaligus. Keuntungan dari bentuk matriks ini yaitu perusahaan akan lebih fleksibel karena menggabungkan keahlian dari beberapa departemen sekaligus. Tetapi kelemahannya akan ada potensi kebingungan dalam jalur komando dan biaya pengelolaannya relatif lebih tinggi. Oke, hubungan dengan departemen lain. Konsep marketing 5.0 menekankan bahwa hubungan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan melalui kerja sama ini adalah kunci keberhasilan untuk meningkatkan performa organisasi dan menciptakan pengalaman pelanggan yang menyeluruh. Pemasaran secara menyeluruh di zaman sekarang memerlukan pendekatan yang menyatu, di mana bagian pemasaran tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Menurut Kotler, Kartajaya, dan Setiawan, keberhasilan dalam marketing 5.0 tergantung pada kemampuan untuk menghubungkan teknologi dengan tujuan yang lebih manusiawi yang hanya bisa dilakukan lewat kerjasama yang erat di seluruh bagian perusahaan. Turkulainen dan Ketokivi memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa penggabungan antara berbagai fungsi secara signifikan membantu dalam meningkatkan performa seluruh organisasi. Konsep ini menggarisbawahi bahwa pemasaran adalah keseluruhan pengalaman bisnis yang melibatkan setiap interaksi antara pelanggan dan merek. Oke, yang pertama ada kemitraan strategis dengan Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen SDM mempunyai peran penting dalam membangun budaya organisasi yang fokus pada pelanggan. Singh Kotler dan
Killer mengatakan bahwa setiap pegawai bisa menjadi dua merek yang berpotensi dalam organisasi yang berorientasi pelanggan. Mendukung pertanyaan ini dengan menekankan pentingnya menghubungkan praktik SDM dengan tujuan strategis organisasi. Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh karyawan memahami nilai-nilai merek sehingga menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan autentik. Yang kedua, ada integritas dengan Departemen Teknologi Informasi dan Data. Dalam marketing 5.0, teknologi menjadi fondasi utama dari pemasaran yang menyeluruh. Kotler menekankan bahwa teknologi membuat pemasaran lebih personal, sesuai konteks, dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan Departemen TI sangat penting untuk menerapkan Customer Data Platform atau CDP dan analisis yang bersifat prediktif. Turkulainen dan Ketokivi mencatat bahwa perusahaan yang berhasil menggabungkan fungsi teknologi dengan kegiatan inti menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Yang ketiga ada alignment dengan Departemen Keuangan dan Operasional. Pemasaran holistik harus mendemonstrasikan return of investment atau ROI yang jelas. Sing menekankan pentingnya alignment strategis antara tujuan pemasaran dengan objektif finansial organisasi. Kerjasama dengan bagian operasional dan rantai pasok sangat penting untuk memastikan bahwa janji-janji pemasaran dapat ditepati secara terus-menerus. Wirawan mengatakan bahwa koordinasi merupakan proses menyatukan tujuan dari berbagai bagian untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien. Yang terakhir ada kolaborasi dengan research and development dan layanan pelanggan. Inovasi produk dan layanan harus didorong oleh wawasan pelanggan yang mendalam. Kotler melihat ini sebagai siklus berkesinambungan, di mana umpan balik dari pelanggan membantu mengarahkan inovasi. Turkulainen dan Ketokivi menemukan bahwa kolaborasi antara R&D dengan kegiatan pemasaran menghasilkan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan mempercepat waktu peluncuran produk. Kerjasama ini memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Selanjutnya, membangun organisasi pemasaran kreatif. Dalam era digital yang penuh kekacauan dan keinginan pembeli yang cepat, ini melahirkan pemasaran yang baru adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan yang menjangkau setiap sudut. Kotler, Kartajaya, dan Setiawan mengatakan bahwa tim pemasaran yang keren tidak hanya membuat iklan-iklan aneh, tetapi juga membuat aturan yang mendorong nilai bagi orang-orang. Selanjutnya yaitu pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial ini adalah pemasaran yang mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pelanggan serta dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya mencari keuntungan finansial saja, tetapi juga komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan konsumen dan masyarakat secara lebih luas. Di Indonesia sendiri, sudah banyak perusahaan yang mengadopsi elemen tanggung jawab sosial ini. Salah satu contohnya yaitu perusahaan PT Unilever Indonesia, yang aktif mengimplementasikan program-program keberlanjutannya seperti mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular melalui program bank sampah yang memberdayakan masyarakat dalam memilah dan mengumpulkan sampah plastik. Lalu pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama para petani dan distributor kecil dengan memberikan bantuan teknis, akses modal, dan pengembangan kapasitas agar mereka dapat menjadi bagian dari rantai pasokan Unilever. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial korporat. Sama seperti materi sebelumnya, jadi tanggung jawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility, program CSR ini memungkinkan perusahaan untuk memperlihatkan komitmen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan seperti memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, menyediakan beasiswa,
mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan, hingga memperbaiki infrastruktur umum. Pemasaran yang bertanggung jawab sosial bukan hanya sekedar slogan, tetapi harus menyentuh 3 aspek utama, yaitu perilaku hukum, etika, dan juga sosial. Yang pertama yaitu perilaku hukum. Jadi, perusahaan harus memastikan semua karyawannya memahami aturan hukum yang berlaku. Misalnya, staf penjualan tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan atau berbohong tentang produk. Mereka juga tidak boleh menyuap atau mengambil rahasia dagang pesaing secara ilegal. Lalu yang kedua yaitu perilaku etis. Kadang batas antara praktik bisnis yang sah dan yang tidak etis sulit ditarik. Contohnya, perusahaan makanan seperti PT Indofood pernah mendapat kritik karena iklan produknya dinilai tidak tepat untuk anak-anak. Ada juga praktik yang jelas salah seperti suap, iklan palsu, atau penipuan label produk. Oleh karena itu, perusahaan harus punya kode etik tertulis dan memastikan seluruh karyawannya menjalankan. Etika yang buruk bisa tersebar cepat melalui internet dan merusak reputasi perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Lalu yang ketiga yaitu perilaku tanggung jawab sosial. Perusahaan harus punya kesadaran sosial dan transparansi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab akan lebih dipercaya dan bahkan mendapat dukungan dari para investor. Nah, selanjutnya ini terdapat evaluasi dan kendali. Nah, evaluasi dan kendali ini merupakan aspek penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal. Pada pemasaran holistik sendiri, evaluasi dan kendali ini menjadi cukup kompleks karena harus mempertimbangkan keterkaitan antar berbagai struktur dalam elemen pemasaran. Selain itu, diperlukan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh stakeholder, termasuk pelanggan, karyawan, mitra, dan masyarakat. Perusahaan yang berhasil mengimplementasikan hal tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang sustainable, brand equity yang kuat, stakeholder loyalty yang tinggi, dan resilience yang lebih baik dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Nah, di sini terdapat 4 kendali dalam pemasaran holistik. Yang pertama ini ada kendali rencana tahunan. Pendekatan tradisional biasanya ini lebih fokus pada pencapaian target penjualan dan pangsa pasar. Sedangkan dalam pemasaran holistik, kendali rencana tahunan ini harus mengukur pencapaian dari perspektif yang lebih luas. Perusahaan ini harus melihat apakah berhasil mencapai tujuan dari berbagai sisi, itu tidak hanya dari sisi uang saja. Kendali rencana tahunan ini tidak lagi sekedar memeriksa apakah sasaran penjualan tercapai, melainkan juga menilai kualitas hubungan dengan pelanggan, mitra, dan komunitas, serta sejauh mana rencana mendukung penguatan merek dan keberlanjutan. Tanggung jawab untuk mengawasi kendali rencana tahunan berada pada manajemen puncak dan menengah. Tujuan kendali rencana tahunan dalam pemasaran holistik ini untuk memastikan bahwa semua aktivitas pemasaran berkontribusi secara sinergis terhadap pencapaian tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Dalam implementasinya, kendali rencana tahunan pemasaran holistik ini menggunakan berbagai pendekatan yang lebih komprehensif, seperti analisis penjualan, analisis pangsa pasar, rasio penjualan atau biaya, analisis keuangan, serta analisis kartu nilai berdasarkan pasar. Selanjutnya ini ada kendali profitabilitas. Nah, konsep profitabilitas dalam pemasaran holistik ini jauh lebih luas dibandingkan dengan pemahaman tradisional yang hanya fokus pada profit margin finansial. Kendali profitabilitas ini diperluas dengan memperhitungkan nilai tidak berwujud seperti loyalitas pelanggan, reputasi perusahaan, dan dampak sosial dari kegiatan pemasaran. Sehingga laba ini diukur bukan hanya per produk atau wilayah, tetapi juga dari nilai hubungan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memahami di mana perusahaan ini menghasilkan dan kehilangan uang. Hal ini sangat penting untuk memastikan setiap investasi pemasaran memberikan hasil yang menguntungkan. Nah, tanggung jawab untuk mengawasi kendali profitabilitas ini berada pada pengontrol pemasaran atau marketing controller. Pendekatan yang dilakukan ini berdasarkan produk, wilayah, pelanggan, saluran dagang, dan ukuran pemesanan. Selanjutnya ini ada kendali efisiensi. Nah, efisiensi dalam konteks pemasaran holistik ini tidak hanya diukur dari perspektif cost minimization, tetapi juga dari seberapa maksimal nilai yang diciptakan dan seberapa berkelanjutan cara kerja perusahaan. Konsep efisiensi berkelanjutan menjadi pusat dalam pendekatan ini, di mana perusahaan ini berusaha menggunakan sumber daya dengan optimal
tidak hanya untuk hasil saat ini, tetapi juga untuk memastikan sumber daya tersebut ini masih tersedia untuk generasi mendatang. Evaluasi efisiensi otomatisasi pemasaran tidak hanya dilihat dari penghematan biaya yang dihasilkan, tetapi juga dari peningkatan kepuasan pelanggan, kecepatan respon, dan ketepatan dalam menargetkan serta menyampaikan pesan. Tanggung jawab untuk mengawasi kendali efisiensi berada pada manajemen lini dan staf pengontrol pemasaran. Pendekatan yang dapat dilakukan seperti efisiensi tenaga kerja, efisiensi iklan, efisiensi promosi, serta efisiensi distribusi. Nah, selanjutnya ini ada kendali strategis. Fokus utama kendali strategis ini adalah memastikan bahwa strategi pemasaran perusahaan tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Di mana dalam era digital dan globalisasi seperti saat ini, perubahan bisa terjadi dengan sangat cepat, sehingga perusahaan ini harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat tanpa kehilangan identitas inti dan proporsi nilai mereka. Tanggung jawab untuk mengawasi kendali strategis berada pada auditor pemasaran atau marketing auditor. Pendekatan yang dapat dilakukan yakni instrumen peringkat efektivitas pemasaran, audit pemasaran, tinjauan kesempurnaan pemasaran dengan memastikan pemasaran perusahaan ini terintegrasi dan sejalan dengan visi, misi, dan nilai perusahaan, serta tinjauan tanggung jawab etis dan sosial perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus, di mana di sini ada Starbucks dari cangkir ke komunitas. Nah, Starbucks ini kan merupakan salah satu perusahaan yang mendominasi pusat pasar di berbagai negara gitu. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak lagi cukup hanya berfokus pada produk semata. Pendekatan pemasaran yang bersifat menyeluruh atau holistik menjadi semakin penting untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan dan masyarakat. Begitu pula dengan Starbucks yang melakukan penerapan pemasaran holistik melalui konsep dari cangkir ke komunitas. Nah, sebenarnya istilah dari cangkir ke komunitas sendiri ini bukan nama program resmi dari Starbucks, namun digunakan untuk menggambarkan pendekatan menyeluruh yang dijalankan oleh perusahaan dalam membangun hubungan dengan konsumen, karyawan, dan komunitas. Nah, pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip pemasaran holistik yang terdiri dari pemasaran relasional, internal, terpadu, dan sosial yang bertanggung jawab. Nah, pendekatan pemasaran holistik dari cangkir ke komunitas ini berarti melihat produk sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Dia menciptakan dampak tidak hanya pada konsumen individu, tetapi juga pada komunitas tempat mereka berada. Nah, Starbucks ini fokus untuk membangun hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan juga komunitas. Melalui program loyalitas dengan cara menawarkan poin untuk setiap pembelian yang bisa ditukarkan dengan minuman gratis dan diskon. Selain itu, ada juga komunikasi aktif Starbucks terlibat dengan pelanggan melalui media sosial dan aplikasi. Pelayanan personal barista dilatih untuk memberikan pengalaman pribadi seperti menuliskan nama pelanggan di gelas yang kita pesan. Dari segi pemasaran terpadu sendiri, semua jenis pemasaran diintegrasikan untuk menciptakan pesanan yang konsisten. Strategi komunikasi dengan cara menggunakan iklan, media sosial, desain interior yang konsisten dengan pengemasan yang modern dan ramah lingkungan. Produk premium Starbucks sendiri itu menawarkan produk kualitas tinggi dan konsisten di semua lokasi. Dalam pemasaran internal, pelatihan dan pengembangan melatih karyawan untuk memberikan pelayanan yang luar biasa, dari bagaimana cara menyeduh kopi hingga layanan ke pelanggan. Nah, kesejahteraan karyawan di mana Starbucks selalu menawarkan tunjangan seperti asuransi, kesehatan, dan juga pendidikan. Kebudayaan perusahaan lingkungan kerja yang inklusif akan mendorong loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dalam pemasaran sosial, Starbucks selalu menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Keberlanjutan Starbucks menggunakan bahan yang bersumber secara etis melalui program seperti Coffee and Farmer Equity. Lingkungan mendorong penggunaan gelas yang dapat digunakan kembali. Dukungan komunitas Starbucks juga mendukung kegiatan sosial seperti program pendidikan dan kesempatan kerja untuk anak muda. Dengan pendekatan holistik, Starbucks berhasil mempertahankan mereknya sebagai pemimpin pasar kopi premium global. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi membangun pengalaman pelanggan yang konsisten, memperhatikan kesejahteraan karyawan, menjalin hubungan dengan komunitas lokal, serta menerapkan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Strategi ini mencerminkan 4 pilar utama pemasaran holistik. Dengan integrasi semua elemen tersebut, Starbucks berhasil menciptakan merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.